Hai, welcome back to my channel. Cuy, Ismi. Jadi namanya Ismi, perempuan yang memaki-maki dan menuduh aneh-aneh kepada KDM yang dibilang oligarki dan lain sebagainya. Itu kemarin diusir. Dokumen tadi yang di awal yang gue tampilkan adalah cerita lain lagi yang perlu kalian ketahui. Penyebabnya mungkin salah satunya adalah itu. Dan masih banyak lagi deh. Dan ketegangan itu terjadi pada saat dia diusir oleh kantornya. Grup Sinar Mas ya, dia sebutkan itu, Grup Sinar Mas. Dan dia tuh ternyata bekerja di ITC Roxy, kayaknya pedagang-pedagang gitu mungkin ya. Yuk kita simak ketegangannya kayak apa waktu wanita ini diusir karena telah membuat kehebohan, kegaduhan gitu kan. Let's jump. Pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama lab ini? Oh ini. Dari tadi saya sabar ya. Terwakilkan nggak? Terwakilkan nggak? Gue sih terwakilkan banget. Ini manusia ini perlu diberi pelajaran sesekali. Walaupun sebenarnya sudah 2 kali wanita ini kalau dari ceritanya. Nanti makanya jangan kemana-mana, tetap di channel gue, nanti akan gue upload lagi. Ada cerita menarik lainnya. Senang kamu. Aduh mbak, tolong mbak. Baik. Kenapa? Hah? Ini ya? Mati nggak? Mati. Kenapa, Pak? Bapak baik-baik kan? Diam-diam kamu caranya mbak. Ya bukan. Udah kita ngomong udah di. Saya bukan perusuh. Hah? Kamu keluar dari Roxy sekarang. Kayak gini. Apa sama kayak gini? Kamu keluar dari Roxy Oh sekarang? tidak, saya tidak nyari duit dari dalam. Oh tidak. Ini saya baru pertama kali. Live TikTok kali itu. Iya, ini saya baru pertama kali. Ya, dari nggak tahu, saya tidak mencari duit. Dapat gift ya? Iya. Itu kali mau nyari keuntungan kali. Terserah Bapak ya mau nyari untung. Justru dari awal ya, dari saya main snack video, saya main apa, akun saya dihilangkan sampai 7 kali oleh Jokowi. Ya, saya kayak gini. Iya. Kalau Tuh, tuduhan lagi, akun saya dihilangkan oleh Jokowi. Jelas dia menyebut nama. Ini orang ini bahaya sih. Gue udah nonton ini. Dan banyak sekali temuan-temuan ucapannya sebenarnya sudah bisa menjerat dia kepada undang-undang ITE. Cuma permasalahannya, nama-nama yang disebutnya itu yang harus membuat laporan. Ini kita tinggal nunggu aja dari salah satu sebagian, terutama KDM, apakah akan membuat laporan. Harusnya sih bikin sih ya. Harus dikasih efek jerah lagi, walaupun sebenarnya nggak jerah-jerah orang ini. saya kayak gini, saya juga mas santai juga dibuat apa juga saya pernah. Iya. Maksudnya begini, terlepas mau punya permasalahan apapun itu, saya nggak ikut campur. Iya, saya Karena ngerti setiap Pak. manusia itu kan Justru siapapun. saya belum ngomong. Karena setiap manusia kan terus punya dia. masalah. Iya. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Iya. Cuma saya berharap apa yang punya masalah di sana jangan pernah bawa nama saya dalam arti Tidak. anggota kita di lapangan. Tidak, Kasihan lah. justru. Makanya saya bilang Iya. saya Anda pun punya anak. saya Potong, ada, Iya. saya lihat video tadi kan bawa nama Roxy. Nah, saya bilang itu amat disayangkan. Mbak kerja di sini, saya kerja di sini. Mbak mau menjelekkan Jokowi atau siapa, saya nggak masalah, silakan aja. Cuma saya sih berharap satu, jangan pernah menjelekkan desa Roxy di lingkungan sini. Ini yang banyak gak disadari oleh orang-orang ketika membuat komentar-komentar di media sosial ya, yang bisa berdampak kepada lingkungan sosialnya dia, pekerjaan. Dan udah banyak contohnya di mana berapa oknum ya, oknum istri TNI misalkan atau kepolisian itu kan banyak sekali yang pernah terjadi, yang akhirnya berdampak, suaminya dipecat dan lain sebagainya. Tapi manusia yang satu ini kayaknya dia udah nggak punya ini lagi ya, udah nggak punya rasa tenggang sosial kepada lingkungannya. Tidak pernah saya jelekan Pak. Tadi Enggak, iya. Enggak, ini loh. Coba. Dari awal Coba. saya tidak pernah TikToknya ini. Cuma ya Cuma ada, makanya saya sudah tahu ada orang membuat grup. yang ditanya adalah, ada loh, dia nggak bisa menjelaskan karena di dalam videonya ada dia menjelek-jelekan tempat kerjanya, muter, akhirnya ngomong yang lain. Dari awal saya sudah tahu. Saya Ya, tapi saya tetap saya tidak mau ambil pusing. Ya, saya tetap bekerja, datang blek langsung jam 10 kurang saya datang, jam 10 buka segala macam. Bahkan saya lebih awal datang daripada yang lain. Saya sering kan Nggak duduk bisa di, kalau dia kalian ada menjelaskan. CCTV di tengah, saya datang di setengah 10 masih gelap, saya duduk dulu apa segala macam, saya bikin video. Ya, segala macam. Saya sudah tahu, orang pada membicarakan saya di grup. Sudah tahu. Oh, si Ismi masuk lagi nih di dalam Roxy, si Ismi gini. Saya tidak peduli gitu, karena saya tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Iya. Karena saya juga Tapi tidak- kenapa orang-orang ngerasa
di depan saya baik, tapi kenapa lu ngerasa terganggu gitu kan? Yang mereka Tenan-tenan ini, iya, itu sudah mereka beli. Toko itu dibeli, bersertifikat. Makanya, gitu loh Pak. Jadi, makanya. kenapa sih kalian mengganggu saya gitu loh? Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencuri. mengganggunya dengan cara apa sih mereka? Justru saya tidak tahu, Nah, mungkin dengan Ketika ditanya lagi mengganggunya, dia merasa terganggu, tapi dia sendiri nggak tahu gimana rasa terganggu yang dia alami. Ini orang ini memang asal nguap aja. kemarin Ini ya. hanya saya rasa gini, itu hanya miskomunikasi aja. Silakan diselesaikan sama yang bersangkutan. Justru. Makanya saya bilang, itu makanya saya Justru bilang. enggak Pak, kemarin Bapak rame datang ke Masalahnya, toko. nah, iya kan pengen klarifikasi dua. Iya, kan saya udah Banyak omongin. nggak mau. Hanya pengen gitu sedang. Banyak Kan yang saya mau. udah omongin Banyak justru. nggak mau kesini. Enggak loh Pak, saya bilang ya Sekarang udah malah bikin Pak. viral kayak Enggak, gini. sekarang kemarin saya bilang. Caranya bukan seperti Oh itu. enggak, terserah Bapak. Saya mohon maaf, saya bukan viral ya. Dari 2023 Jokowi udah tahu siapa saya. Pak, Anjay, dari Jokowi udah tahu. Tapi orang ini mau nggak mau kalah ya, asal ngomong. Dan ini sering nih kita lihat perdebatan-perdebatan di mana kayak di TV gitu kan, yang wah pokoknya ngomong aja. Lawannya nggak dikasih kesempatan untuk bicara, cuma harus dengerin dia. Ini bukan bikin konten yang lo bisa ngomong sendirian. Lo berhadapan dengan manusia, cuy. Soalnya kita juga ikut jelek juga. Oh, enggak. Udah, Pak. Mbak, kita punya anak istri loh. Iya, sama, saya juga Kalau kita punya sampai anak. dipecat gara-gara ini, Oh nanti tidak anak Pak, istri saya makan enggak, apa, makanya Pak? atasan Bapak Mbaknya siapa? nanti bisa Bapak dari PT bilang apa? gimana, Gitu, kan PT apa? Bapak kasihan lah sama benar. kita orang ini banyak loh, Mbak. Enggak, iya saya tahu. Kemana-mana ya PT apa. Aduh. Saya tahu security ini kan ada PT-nya Pak. PT apa, PT apa, Terus PT langsung apa. kesana kan gitu, Iya, nggak bisa enggak. kayak gitu, Makanya Mbak. siapa yang Biar selesai nanti mengintervensi? yang bersangkutan saya panggil ke sini. Iya, yang mengintervensi Tolonglah atasan dimatiin Bapak dulu. gitu. Tidak, Gitu loh. atasannya itu sampai kapanpun tidak akan mengintervensi Iya. saya. Ini rasa tanggung jawab saya di wilayah saya. Justru kan aja. saya bilang, saya menghargai kalian-kalian Kalau menghargai kan caranya nggak kayak gini, Enggak, Pak. dari kepolisian Malu siapa lah kayak Pak? gitu, Mak. Enggak, Bisa, Pak. malu nggak? Enggak. Masa kayak gini aja dia live, Pak. Dia dapat apa sih? Dapat apa Pak? Saya nggak pernah nyari uang dari. Iya, maksudnya- Justru makanya polisi orang-orang Beragama. miliaran loh nyari uang dari suara saya. Iya. Mbak, Saya beragama muslim kan? asli, saya bukan keturunan PKI yang Kalau sekarang kayak sekarang gini, berkembang. dapatnya apa, Mbak? Komunis gaya baru. Enggak ada untungnya. Iya. Bapak lihat Nanti di aja. akhirat dapatnya apa? Iya, itu tanggung jawab saya di akhirat. Terutama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Urusan dunianya pun harus saya selesaikan sebelum kita ketemu di akhirat. Kalau mau selesai nggak Ya, bisa. terutama Bahasanya udah akhirat nih. Aduh. Justru dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup nih kayak begini nih. Bikin sakit hati banyak orang. petinggi-petinggi koruptor di negeri ini yang memenjarakan saya urusannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat dengan saya. Tapi sebelum kita nyampe akhirat ya, saya kejar lagi hak saya selama di Saya dunia. ngobrol dulu deh. Gitu loh. Kita kan mau cari titik terang. Iya. Maksudnya tuh biar ngobrol juga enak. Saya gini, saya tidak melarang Mbak mau live, silakan aja. Tapi Iya. harga ini ruangan saya dong. Iya, Saya minta silakan. tolong Mbak, saya gini. Iya. Saya minta tolong, harga ini ruangan saya. Iya. Mau bagaimanapun, ini ruangan kecil, ini ruangan saya. Iya, saya hargain Pak. Iya kan? Ya, saya hargain. Makanya saya bilang, Saya saya minta hargain. tolong. Kalau kalian clear sampai di sini, Clear Saya pasti harusnya. nanti kita gini. Makanya saya bilang tadi. Sebentar, gini aja Mbak. Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? bukan pengen ngatur. Gini, dengar. Hah? Kamu dengar nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Mama. Wow ini. Hari-hari saya sabar ya. Ngerti kan maksudnya? Kenapa dia sampai marah orang itu? Karena si cewek ini bilang kalau bisa selesai sampai di sini. Seenak itu bisa mengatur. Kesan kamu. Matiin Mbak, tolong Mbak. Mari. Kenapa? Hah? Ini ya? Matiin nggak? Kenapa Pak? Bapak baik-baik, kan? Saya diam-diam. Itu caranya Mbak. Ya bukan. Udah bikin Enggak, rusuh di kita sini. ngomong udah Saya bukan rusuh. Hah? Kamu keluar dari Roxy sekarang. Oh, tidak Siap. bisa. Siapa kau? Iya, siapa saya? Bapak boleh lihat nanti siapa saya. Mbak, kalau rusuh kita nanti bisa tindakan tegas. Bukan, saya baik-baik, tapi kalian seperti Baik-baik itu. nggak kayak gini Mbak. Kamu baik-baik dari tadi. Hah? Saya Baik-baik kamu? baik loh Pak. Kita udah kooperatif Saya loh. baik loh. Kita Kita di sini. Kamu Gini, bisa bukan sampai kayak dari gitu sini. caranya. matikan dulu live-nya. Dengar saya ngomong dulu, matikan dulu live. Kalau mau caranya mau baik, bukan kayak gini caranya. Kita cari jalan keluarnya. Itu maksud saya. Saya matikan dulu ya, Ya. live-nya ya. Disuruh matikan dulu Ya. soalnya ya, katanya mau mencari jalan keluar. Betul. Baik-baik ya. Oke. Ya. Makasih Oke ya. ya. Ya, kita matikan dulu ya. Terima kasih. Ya. Nah itu maksud saya. Kau jangan pengen ngatur kita di sini. Saya tidak mengatur, Kita Pak. bukan di sini gitu. menjaga ketertiban di sini. Mbak, Ya. saya Kita bilang kan enak-enak dari tadi. gini Pak. Iya, iya, Kita iya. ngobrol baik-baik dulu.
Rakyat Jelata 80 gitu akunnya yang mau silaturahmi. Ini orang nggak ada adabnya. Itu kan lagi berbicara, lagi ngobrol mengatasi sebuah masalah. Dia nge-live. Dia nge-live. Ini orang memang gemes gak sih? Tapi gue agak sedikit terwakilkan. Nah, menyinggung masalah dokumen yang tadi ditampilkan di awal. Mungkin ini adalah salah satu alasannya. Selain dia, berita yang berkembang adalah dia pernah di penjara. Dan ada video pengakuannya. Makanya stay tune ya, nanti di sini terus ya. Nanti gua up lagi. Nah, ini parah ya. Coba kalau kalian perhatikan lagi di sini di awal. Ini adalah nama anaknya. Dia tuh ternyata nunggak bayaran sekolah selama 3 bulan. Dan ini komplain. Bapak Prabowo Subianto dan Dinas Pendidikan RI supaya diperiksa sekolah SMK Tri Arga 2 Jalan HA kalau nggak salah. Nomor 63 Kebonjeruk Jakarta Barat. Adalah oknum TNI yang adakah oknum TNI yang mengenal saya sehingga anak saya tidak diperkenankan ikut dalam program LDKS yang diadakan di sekolah. Sudah nuduh lagi, sudah berprasangka buruk lagi. Padahal ternyata dia belum membayar sekolah. Nah, ini dirapel sama dia, di tanggal yang sama. Nah, itu pun berdasarkan pengakuannya dia sendiri. Nah, kita lihat. Nah, ini. Bermula kejadian dari awal anak saya belum membayar SPP 3 bulan. Juga uang LKS tiba waktunya materi ujian selama 3 bulan ini. Karena anak saya dinyatakan tidak bisa mengikuti ujian. Ya iyalah, Anda harus bayar dulu. Harusnya sibuk cari uang, ini sibuk cari perkara dia. Atau udah capek kerja gitu kan. Capek kerja, ingin di penjara aja. Kalau di penjara kan dikasih makan tuh, tinggal tidur. Cuman ya bagus sih, gak bisa nge-live dia. Gak bisa bikin konten. Ini. Dan kalau yang kayak gini-gini, di Jawa Barat selesai cuy. Ada Bapak Aing yang bisa mengatasi. Bisa membantu. Gak cuma Bapak Aing. Sekarang pejabat-pejabat di daerah sudah digerakkan untuk bisa melihat kejadian-kejadian di sekitarnya. Ketika ada ibu-ibu yang seperti ini pasti akan mendapatkan pertolongan. Itu Jawa Barat. Kalau di daerah Mbak ini, kan di Jakarta ya, nggak tahu ya. Ada nggak dari tanggapan dari gubernurnya ada orang yang kesusahan sampai anaknya tidak bisa sekolah karena nunggak SPP? Gimana coba pemerintahnya? Aduh. Oke. Jadi itulah si Ismi yang teriak-teriak menyinyir akhirnya diusir. Kalau masalah pemecatan kurang paham ya, karena belum ada berita yang valid, walaupun banyak beredar di luar sana bahwa si Ismi dipecat. Tapi kalau di sini ada kata-kata diusir, dan ini yang mengusir kayaknya dari pihak security. Gitu, pecat atau tidaknya, ya mudah-mudahan sih dipecat juga sih. Gue gak tau dosa apa enggak, tapi gue alhamdulillah terwakilkan gue. Sedikitnya terwakilkan. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa mewakili kita untuk ngegebrak si wanita yang satu ini. Well, I think that's it guys. Sampai ketemu di video yang lain ya. Sehat-sehat ya cuy. Bye-bye.